Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga pembuka Timnas Indonesia U22 di ajang SEA Games menghadapi Filipina. Di SEA Games edisi kali ini, bisa dikatakan Timnas Indonesia U22 memiliki skuad yang cukup matang. Mayoritas pemain yang diboyong oleh pelatih Indra Safri merupakan para penggawa yang sudah sering berlaga di Liga 1 bersama klubnya masing-masing. Sebut saja Dewangga, Beckham Putra, Ramadan Sananta, dan sang kapten Rizky Ridho juga diperkuat oleh dua pemain yang bermain di kompetisi luar negeri, Arhan dari Jepang dan Marcelino dari Belgia. Indonesia sendiri mengawali kiprahnya di ajang ini dengan manis. Garuda Muda berhasil menggulung Filipina 3 gol tanpa balas. Senada dengan skornya yang cukup telak, dari catatan statistik via lapang bola pun terlihat Indonesia sangat dominan, menguasai 56% ball possession dan melepaskan banyak tembakan, 24 shots, 7 diantaranya on target. Filipina hanya lepaskan 1 shots sepanjang laga. Meskipun begitu, nampak di laga pertama ini Indonesia belum bisa menjalankan taktiknya dengan sempurna. Beberapa kali Garuda Muda terlihat masih melakukan beberapa kesalahan, baik dalam positioning maupun pengambilan keputusan. Nah, kita akan review laga ini dari segi taktikal. Let's go, kita bahas sama-sama. Di bawah asuhan Indra Safri, Timnas Indonesia turun dengan formasi 4-3-3. Hernando Ari di bawah Mistar, dan di barisan pertahanan ada Pratama Arhan, Dewangga, Ridho, dan Rio Fahmi. Gelandang bertahan diisi oleh Ananda Rehan dan Marcelino serta Beckham di posisi double 8. Witan, Sananta, serta Kelly Stroyer mengisi pos lini depan. Sementara itu Filipina menggunakan formasi 4-2-3-1. Fase build up Timnas dimulai dengan shape 4-1. 2 center back dan 2 fullback yang stretch atau melebar di lini pertama, lalu di depannya ada Ananda Rehan sebagai single pivot. Shape build up Timnas ini menghadapi block press Filipina yang menerapkan shape 4-1-4-1 medium block, difokuskan untuk menutup akses progresi ke tengah. Terlihat satu gelandang Filipina di lini kedua akan mengikuti Rehan yang drop atau turun, dan di belakangnya single pivot atau gelandang bertahan Filipina kalah jumlah. Ia harus mengcover 2 pemain, Marcelino dan Beckham. Melihat hal tersebut, back Indonesia beberapa kali lakukan direct build up dengan melepaskan long pass ke depan. Targetnya bisa ke belakang lini atau langsung ke 3 penyerang di depan. Saat long pass berhasil digagalkan oleh back Filipina, Timnas relatif bisa dengan mudah untuk menangkan second ball karena hanya ada 1 pemain Filipina di depan backline atau garis pertahanan. Pun begitu, jarak antar lininya juga cukup jauh. Nampak akan ada 1 winger Timnas yang rapat ke tengah untuk bersiap menyambut second ball. 2 pemain di posisi nomor 8 juga langsung bergerak naik setelah long pass dilepaskan. Nah, gol pembuka Timnas Indonesia tercipta dari skema ini. Long pass dari Arhan berhasil dihalau oleh back Filipina dan second ball berhasil dimenangkan gelandang Timnas. Rio Fahmi yang aware langsung bergerak naik expose ruang di sisi kanan yang kosong karena back kiri Filipina merapat ke tengah. Dilanjutkan dengan crossing kepada Marcelino yang gak terkawal. 2 back Filipina terikat oleh Witan dan Sananta. Pemain yang bermain di klub Belgia tersebut mampu selesaikan peluang dengan baik untuk buka keunggulan. Selain direct build up, Indonesia juga melakukan build up pendek melalui area fullback. Pada momen ini, gelandang yang berposisi di nomor 8 baik Marcelino atau Beckham akan mendekat kepada fullback untuk berikan koneksi. Dengan hal ini, Filipina nggak bisa menerapkan pressing trap di sisi sayap. Lanjut di fase menyerang atau fase di kotak penalti lawan, 2 winger Indonesia, Witan dan Kelly Stroyer, lebih sering posisikan dirinya masuk ke area half space. Sisi sayap akan diisi oleh 2 fullback yang naik. Terlihat sesekali Marcelino melebar ke koridor sayap. Dengan shape ini, Indonesia memiliki 5 pemain di garis depan, unggul jumlah dengan backline Filipina yang hanya 4 pemain.
Dengan shape ini pula, Indonesia memiliki beberapa skema attacking. Bisa dengan melakukan link up di tengah yang dilakukan karena jarak pemain yang berdekatan dengan masuknya winger ke half space tadi. Juga dengan adanya support dari Marcelino dan Beckham sebagai double eight. Indonesia juga bisa menyerang melalui kelebaran di sisi sayap. Fullback akan naik untuk melepaskan crossing ataupun cutback. Mereka relatif memiliki banyak ruang karena fullback lawan terikat oleh winger. Timnas Indonesia sebenarnya juga beberapa kali mengekspos ruang antar lini Filipina. Manfaatkan celah yang lebar di depan garis pertahanan Filipina, gelandang bertahan mereka seringkali out of possession dan kurang baik dalam mengcover ruang di belakang backline-nya. Di babak pertama, winger dan gelandanglah yang mengekspos ruang ini karena Sananta lebih sering memposisikan dirinya dekat dengan center back Filipina. Striker asal PSM Makassar tersebut lebih banyak berperan sebagai pemantul saat melakukan link up dengan pemain lainnya. Seperti yang terlihat di klip ini, link up antara Witan yang berlari ke belakang lini dengan Sananta sebagai pemantul menghasilkan penalti bagi timnas Indonesia yang sayangnya gagal dimaksimalkan oleh Rizky Ridho. Pertengahan babak kedua, Indra Safri menggantikan Sananta dengan Irfan Jauhari. Nampaknya pelatih menginstruksikan Irfan untuk lebih sering bergerak turun, ekspos ruang di depan backline Filipina atau ruang antar lini. Dan skema ini membuahkan hasil. Gol kedua Indonesia diciptakan melalui link up dua pemain pengganti. Irfan yang turun ekspos ruang antar lini dan Tovani yang bergerak sebagai orang ketiga, third man run. Di akhir laga, timnas perbesar keunggulan. Bola dipindah ke sayap setelah menangkan second ball. Rio Fahmi kembali menjadi kreator dengan crossingnya ke tiang jauh, mengarah kepada Fajar yang kosong. Pun begitu, meski menang dengan skor yang cukup telak, masih ada beberapa catatan yang masih bisa diperbaiki, seperti movement atau pergerakan saat menyerang. Terlihat di klip ini, Schroyer dan Sananta bergerak ke satu sisi, yang mana idealnya keduanya bergerak ke sisi yang berbeda. Satu tarik back lawan, satu ekspos ruang. Dan di klip ini juga terlihat saat Witan melebar menarik back Filipina. Gak ada pemain yang mengekspos ruang yang terbuka. Selain itu, celah juga terlihat di saat off possession. Terlihat kurangnya koordinasi antar pemain saat melakukan marking sehingga beberapa kali Filipina bisa melakukan progresi ke depan. Namun seharusnya dengan materi pemain yang ada, timnas bisa perbaiki kekurangan ini dan mampu lolos ke babak selanjutnya. Kita lihat nanti progres di match berikutnya.